Hai semuanya, siapa di sini yang pernah ngerasain dompet kosong padahal baru aja gajian? Pastinya nggak enak banget kan? Ternyata tanpa kita sadari ada banyak hal kecil yang bisa bikin uang kita habis gitu aja. Kali ini kita akan bahas 5 hal yang sering bikin kita nggak sadar lagi buang-buang uang. Hal pertama adalah langganan yang nggak terpakai. Mulai dari Netflix, Disney Plus, sampai aplikasi streaming musik kayak Spotify, siapa yang nggak tergoda buat langganan? Tapi pernah nggak sih kita ngecek lagi sebenarnya seberapa sering kita make semua langganan itu? Kita mungkin awalnya semangat banget langganan Netflix buat nonton series favorit. Tapi seiring berjalannya waktu, kita malah jarang make, sedangkan langganan terus jalan dan uang terus kepotong tiap bulan. Bayangin kalau kamu punya lebih dari satu layanan streaming. Jumlahnya bisa lumayan besar kan? Terus ada juga nih langganan aplikasi olahraga. Buat yang suka olahraga, pasti tahu dong, ada banyak aplikasi yang nawarin program latihan dengan biaya langganan bulanan. Awalnya sih semangat banget buat ikut, tapi lama-lama aplikasi itu malah jadi penghuni tetap tanpa pernah kita buka lagi. Padahal uangnya terus kepotong setiap bulan. Nah, kemudian ada juga yang lagi tren belakangan ini, yaitu langganan makanan sehat. Ya emang, siapa yang gak mau kan? Makanan enak, sehat, dan praktis. Tapi seringkali kita nggak sadar kalau kita nggak selalu makan semua makanan itu. Bisa karena bosan, bisa juga karena kita malah sering makan di luar. Nah, lantas gimana solusi untuk langganan nggak terpakai ini? Pertama, coba deh kamu duduk santai sebentar dan buat daftar semua layanan langganan yang kamu punya. Netflix, Spotify, gym, makanan sehat, pokoknya semua yang kamu punya. Lalu kamu tanyain sama diri sendiri, apa aku benar-benar butuh semua ini? Kalau misalnya jawabannya enggak, maka kamu bisa coba untuk mulai pangkas satu-satu. Batalin langganan yang jarang dipakai atau yang sebenarnya enggak terlalu penting. Setelah itu yakin deh, kamu bakal kaget ngeliat berapa banyak uang yang bisa kamu hemat dengan cara sederhana ini. Nah, hal kedua yang sering bikin kita nggak sadar buang-buang uang adalah makan dan minum di luar. Siapa di sini yang suka banget nongkrong di kafe, ngopi cantik sambil kerja, atau hangout bareng teman? Pasti asik kan? Tapi pernah nggak sih kamu ngitung berapa banyak uang yang keluar buat nongkrong ini setiap bulannya? Kadang, satu cangkir kopi aja itu harganya bisa setara makan siang di warung. Selain kafe, makan di restoran atau pesan makanan lewat aplikasi juga bisa jadi pengeluaran yang besar. Apalagi kalau ditambah biaya pengiriman dan tips buat kurir. Sehari sekali mungkin emang gak kerasa, tapi coba kamu hitung dalam 1 bulan. Pasti angkanya lumayan besar kalau ditotalin. Nah, lantas apakah ada solusi supaya kita nggak buang-buang uang dengan makan di luar? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan sesekali nongkrong di kafe atau makan di luar. Tapi coba deh untuk mulai kurangi frekuensinya. Bikin jadwal, misalnya seminggu sekali atau 2 kali aja. Sisanya coba masak sendiri di rumah. Masak sendiri bukan cuma lebih hemat, tapi juga bisa lebih sehat karena kamu bisa pilih bahan-bahan yang bagus dan menyesuaikan sama selera kamu. Plus, kamu bisa belajar resep baru dan mungkin malah jadi hobi baru yang menyenangkan. Nah, kalau kamu termasuk pecinta kopi, coba buat investasi di alat kopi rumahan. Belinya cuma sekali kok, tapi bisa dipakai berkali-kali. Sekarang banyak kok alat pembuat kopi yang harganya terjangkau, tapi bisa bikin kopi seenak di kafe. Kamu bisa eksperimen dengan berbagai jenis kopi dan teknik menyeduh. Selain hemat, ngopi di rumah bisa jadi momen me time yang menyenangkan. Hal ketiga yang sering bikin kita nggak sadar buang-buang uang adalah belanja impulsif atau belanja secara berlebihan. Siapa di sini yang nggak tergoda sama tulisan diskon 50% atau beli satu gratis satu? Toko-toko tuh tahu banget cara menarik perhatian kita dengan berbagai penawaran menarik. Kadang meskipun kita nggak perlu, kita tetap beli karena ngerasa sayang buat ngelewatin diskon. Selain itu, belanja online juga sering jadi biang kerok.
Scroll-scroll di marketplace, tiba-tiba ada barang lucu atau gadget keren dengan harga miring. Tanpa mikir panjang, kamu ngeklik beli. Ujung-ujungnya barang numpuk di rumah, uang habis, dan kita baru sadar kalau banyak yang sebenarnya nggak kita butuhin tapi malah kita beli. Apalagi untuk para wanita, belanja baju dan aksesoris juga seringkali bikin kita kalap. Apalagi kalau ada koleksi baru atau tren fashion terbaru. Padahal baju di lemari udah numpuk dan banyak yang jarang dipakai. Tapi karena pengen tampil up to date, kita tetap aja beli. Nah, terus gimana solusi untuk belanja impulsif ini? Jadi gini, caranya pertama, coba setiap kali kamu pengen beli sesuatu, tunda dulu keinginan itu selama 24 jam. Gunanya apa? Gunanya adalah buat ngasih waktu ke diri sendiri untuk mikir lagi, apakah kamu benar-benar butuh barang itu atau hanya karena tergoda diskon. Kalau setelah 24 jam kamu masih ngerasa butuh barang itu, barulah kamu beli. Tapi seringkali yang terjadi, keinginan itu akan hilang setelah beberapa jam. Cara ini bisa bantu banget buat mengurangi belanja impulsif. Nah, cara kedua buat mengurangi belanja impulsif adalah dengan ngebuat daftar belanja. Setiap kali kamu pergi belanja, baik itu belanja bulanan atau belanja harian, selalu buat daftar belanja. Daftar ini bisa bantu kamu fokus beli barang yang emang dibutuhin dan mengurangi kemungkinan belanja barang yang gak penting. Jangan tergoda untuk beli barang di luar daftar meskipun kelihatannya menarik. Hal ini bisa ngebantu kamu lebih disiplin dan tentunya lebih hemat. Hal keempat yang sering bikin kita nggak sadar buang-buang uang adalah kartu kredit yang nggak terpantau. Kartu kredit itu emang praktis dan bisa jadi penyelamat saat butuh dana mendesak. Tapi kalau nggak hati-hati, kartu kredit bisa jadi bumerang yang bikin kita terjebak utang. Apalagi kalau kita nggak memantau penggunaannya dengan baik. Bayangin setiap kali kita gesek kartu kredit, kita ngerasa punya uang lebih kan? Padahal itu bukan uang kita, melainkan utang yang harus dibayar di kemudian hari. Kalau kita nggak disiplin, tagihan bisa membengkak dan kita kesulitan buat melunasinya. Nah, lantas gimana solusinya? Pertama adalah coba untuk ngebuat catatan semua pengeluaran yang menggunakan kartu kredit. Ini bisa ngebantu kamu memantau berapa banyak yang udah kamu belanjakan dan mengontrol penggunaannya. Kedua, usahakan untuk selalu membayar penuh tagihan setiap bulan. Jangan tergoda buat hanya bayar minimal karena bunga yang dikenakan itu sangat besar. Kalau kamu ngerasa kesulitan mengontrol penggunaan kartu kredit, maka batasi penggunaannya atau bahkan berhenti buat sementara waktu. Hal terakhir yang sering bikin kita nggak sadar buang-buang uang adalah transportasi. Pengeluaran untuk transportasi juga bisa jadi salah satu penyebab kita buang-buang uang tanpa sadar. Misalnya, sering naik taksi online daripada menggunakan transportasi umum. Memang sih, naik taksi online lebih nyaman dan praktis. Tapi, kalau setiap hari bisa jadi pengeluaran yang besar. Selain itu, seringkali kita nggak merencanakan rute perjalanan dengan baik, sehingga jarak tempuh jadi lebih jauh dan biaya transportasi lebih mahal. Ini juga bisa bikin uang kita habis tanpa sadar. Nah, solusinya untuk mengurangi biaya transportasi ini adalah gunain transportasi umum sebisa mungkin. Kalau memang harus naik taksi online, coba cari promo atau diskon yang tersedia. Kemudian, coba untuk rencanakan rute perjalanan dengan baik. Gunain aplikasi peta atau transportasi buat nyari rute tercepat dan termurah. Ini bisa ngebantu kamu menghemat waktu dan uang. Nah, kalau kamu sering menggunakan kendaraan pribadi, perhatikan juga biaya bahan bakar dan perawatan. Coba atur rute perjalanan dengan baik supaya lebih efisien dan hemat bahan bakar. Selain itu, lakuin perawatan rutin buat mencegah kerusakan yang bisa menyebabkan biaya lebih besar di kemudian hari. Jadi teman-teman, tanpa kita sadari ada banyak hal kecil yang bisa bikin uang kita habis gitu aja. Namun, semua itu bisa kita atasi dengan sedikit kesadaran dan perubahan kebiasaan. Ingatlah, mengelola keuangan bukan cuma soal banyak uang, tapi juga soal gimana kita menggunakan uang yang kita punya dengan bijak. Dengan sedikit usaha dan disiplin, kita bisa mengurangi pengeluaran yang gak perlu dan menghemat lebih banyak uang.
Semoga tips dan solusi yang kita bahas hari ini bisa membantu untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.